Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Oke, kali ini kita akan mengerjakan satu buah HP Vivo dengan tipe Vivo Y53. Nah, kasusnya sendiri di sini adalah dia tidak ada signal ya. Jadi IMEI-nya invalid. Nah, karena IMEI invalid maka dia tidak ada signal dan tidak bisa membaca kartu ya. Jadi tidak bisa buat telepon, tidak bisa buat akses data dan lain-lain. Oke, kita cek saja dari pengaturan dan kita lihat tentang ponselnya. Nah, di situ boleh kita lihat IMEI 1, IMEI 2 kosong. Tapi di sini baseband versionnya ada ya. Jadi memang yang bermasalah hanya di IMEI saja. IMEI 1, IMEI 2 tidak ada, tapi baseband masih ada. Oke, software version kita klik ulang-ulang, kemudian kita buka opsi developer optionnya kita aktifkan dan USB debugging kita aktifkan. Oke, karena di sini kita akan masuk ke mode diag ya. Jadi untuk Qualcomm kita harus masuk diag untuk proses writing IMEI-nya. Oke, pada tombol telepon kita ketik bintang pagar 558 pagar dan kita pilih quality. Oke, setelah quality kita checklist debugging portnya ya. Tadi quality verification test, kemudian kita checklist debugging port. Maka di sini dia sudah masuk ke mode diag ya. Jadi untuk write IMEI Qualcomm kita harus masuk ke mode diagnya. Jika tidak ada akses tombol diag, maka kita mau nggak mau harus merut ya, agar bisa dipaksa masuk ke diag. Untung di sini Vivo menyediakan layanan diagnya lewat kode tombol ya. Oke, di situ boleh kita perhatikan Qualcomm HS USB diagnostik 9025 COM239 ya. Berarti untuk port diagnya sudah terhubung dengan baik. Nah, untuk memastikan COM-nya ini sudah terhubung, agar terhubung maka kita untuk yang belum install driver, kita harus install dulu ya drivernya ya. Jadi boleh di download di link deskripsi nanti untuk drivernya. Di Google juga banyak ya untuk driver, dan untuk toolnya juga ini gratisan ya. Jadi Kipil ini tool officialnya, tool gratisan banyak berseliweran di Google. Nah, boleh kita lihat di situ checking for phone connection 239 ya. Sepertinya dia masih error dan belum bisa masuk ya. Jadi diagnya belum terbaca pada Kipil tool ini ya. Nah, boleh kita ulang lagi, kita pastikan kelihatannya port diagnya belum bisa dibaca oleh tool Kipil tersebut ya. Nah, kita perhatikan portnya sudah tidak terhubung lagi ya. Kemungkinan besar untuk diag checklistnya sudah lost ya. Kita perhatikan dari awal developer optionnya untuk USB debuggingnya apakah masih aktif atau tidak ya. Nah, di situ masih aktif ya, developer dan USB debugging masih aktif. Oke, kita klik lagi bintang pagar 558 pagar. Nah, ternyata checklistnya hilang sendiri ya. Di situ sudah terhubung. Coba kita masukkan cara manual lagi, portnya kita ketik atau kita sesuaikan ya. Nah, jadi bisa dengan otomatis, bisa juga dengan manual ya. Tapi sering saya menggunakan manual juga bisa, otomatis juga bisa ya. Kita restore ke CN lagi dan dia masih belum terhubung ya, belum terbaca oleh tool diag pada si HP ini. Boleh kita lihat dari statusnya checking for iPhone connection 239. Jadi ini masih error ya. Oke, kita ulang lagi, jangan pernah menyerah, tetap semangat, mesti
kurang semangat ya. Ya ini jadi tadi memang bekas kita kerjain hardware ya. Mungkin sebelum masuk ke saya sudah dihapus modemnya, ST1 ST2 sudah terhapus. Jadi padahal masalahnya awalnya ini adalah hardware. Jadi tadi memang benar-benar radionya off dan kita sudah mengerjakan pengerjaan pergantian IC WTR-nya ya. Setelah IC WTR kita ganti, nyatanya IMEI-nya juga bablas ya. Jadi kemungkinan besar ini sudah digarap lewat software, namun tidak berhasil dan si hardware-nya lupa diamankan ya. Oke, kita posisikan HP dalam mode 9008, kita tekan pull up dan volume bawah, kemudian kita colok USB karena kita akan memflash modemnya dulu ya. File modem akan kita flash dulu, siapa tahu file modemnya juga ikut terhapus jadi susah masuk ke diagnya. Di situ boleh kita perhatikan di device manager sudah terhubung, atau di Keypil toolnya juga sudah terhubung ya. Nah di situ sudah terhubung, dia di COM6 ya. Kita buat saja versi otomatis, jangan kita regularkan dengan angka komportnya. Oke, di situ kita klik flatnya, kemudian kita cari filenya. Jadi di sini kita akan memflash modem only saja ya. Kita buat flat build tadi ya, kita checklist, kita browse Firehouse dan RAW-nya kita masukkan, kemudian path-nya kita masukkan. Nah di sini filenya isinya hanya untuk modem ya. Kita coba download, kita lihat, dan proses flashing sedang berjalan. Jadi di sini kita hanya flashing modemnya saja dan itu sudah kelihatan sukses ya. Download sukses, sudah ada lognya. Boleh kita perhatikan firmware yang kita flash tadi ya. Kita akan cek lagi ya firmware yang barusan kita flash. Nah jadi firmware ini memang isinya hanya non halos ya, itu adalah modem. Oke, coba kita cabut pasang baterai, kita nyalakan ulang ponsel. Nah biasanya untuk pipo-pipo yang seri seperti ini, jika di write modem dia sudah keluar ya IMEI-nya ya, tapi IMEI-nya itu masih ngacak, dia IMEI-nya masih kembar, IMEI 1 IMEI 2 kembar, kemudian sering keluar book tulisan hubungi penjual bla bla bla. Nah namun di IMEI kembar yang seperti ini, karena kita hanya write modem saja, dia masih belum muncul ya, untuk signalnya masih belum muncul. Nah boleh kita lihat ya, coba kita cek ya IMEI-nya ya. Kita barusan write modem saja. Nah di situ IMEI-nya masih kembar ya, 3600 bla 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 bla. Jadi IMEI 1 IMEI 2 masih kembar, tapi sudah ada perubahan ya. Oke, kita pastikan lagi USB debuggingnya ya. USB debugging masih aktif, developer masih aktif. Kita klik lagi bintang pagar 558 pagar dan kita checklist lagi debugging portnya ya. Di situ sudah terdetek ya, HS USB diagnostik 9025. Oke, kita coba restore ke CN setelah kita writing modem ya. Tadi gagal setelah kita apa? Nah, di sini ternyata setelah kita writing modem, proses atau portnya diterima dan dibaca dengan baik oleh Keypil ya. Jadi ini masih sedang berlangsung proses penulisan KCN-nya ya, KCN atau Qualcomm Kalibrasi Network ya. Jadi dia masih proses writing KCN-nya. Nah di situ restore sukses ya, boleh kita lihat. Coba kita lihat ponselnya apakah IMEI-nya sudah berubah ya. IMEI 1 IMEI 2 apakah sudah berubah? Jika sudah berubah, maka pekerjaan bisa dipastikan sudah aman jaya ya.
Nah, emailnya masih kembar ya, atas bawah email 1 email 2 masih kembar. Oke, coba kita nyalakan ulang si ponselnya ya, kita restart saja ya, kita reboot. Apakah emailnya tadi kembar, apakah sudah berubah ya? Jika berubah berarti KCN-nya sudah benar-benar masuk ke dalam handphone ya. Jadi proses di toolnya sukses dan proses masuknya ke handphone juga sukses ya. Oke, kita lihat tadi emailnya 009 semua, atas bawah email 1 dan email 2 sama. Ini kita lihat ya, jika ada perubahan emailnya tidak sama ya, email 1 email 2 100% ini sudah bisa dipastikan down ya. Coba kita cek emailnya setelah kita restart, dan berhasil ya, mantap jiwa, mempesona. Jadi mission complete. Oke, kita cek lagi di pengaturannya ya, sudah mantap sepertinya. Oke, email 1 email 2. Oke, thank you, sampai bertemu kembali.